Oke guys, jadi aku sekarang lagi terhubung dengan salah satu sahabat terbaik di Lombok, di mana bro gua ini sekarang sebagai staff yang ngurus tentang sirkuit Mandalika ya. Aku tidak mengerti, pokoknya dia jago dalam hal race dan kita tanya-tanya sedikit tentang sirkuit Mandalika, gimana perkembangannya hari ini. Halo Bro Budi, ohayo gozaimasu. Halo, saya manggilnya Neo Japan berarti sekarang. Alah, gimana kabar? Manggilnya dia yang guide Lombok. Tadi lihat video-video kita yang dulu waktu review 2019. Oh, Berarti kita legend baik. berarti ini. Siap. Ini Bud, Apa bisa dibantu bro? Ya. saya ini lihat klip-klip sirkuit Mandalika ini dari banyak video ini keren-keren sekali ya. Woi, sugoi. Keren, Saco. Saya sampai Ya, homesick jadi, lihat videonya ini. iya. Terus Jadi ya, gimana perkembangannya hari ini? kalau kita berbicara perkembangan, mungkin teman-teman netizen sudah pada ngelihat Eh, YouTube yang beredar, gimana perkembangan sirkuit Mandalika secara detail ya. Tapi kebanyakan mungkin hanya melihat di area sirkuit. Jadi kalau area sirkuit itu memang 100% sudah terbangun total ya, 100% sudah terbangun rapi hmm. dari segi lintasan, terus dari segi gravel dan semuanya aman, sudah siap untuk menyelenggarakan balap. Ataupun dari segi barricade atau yang kita bilang pagar pembatas tuh Ya. luar biasa ya. Kalau mau lihat standarisasinya sirkuit Mandalika nih dunia punya ya. Wah, gila. Ya, Gila. dunia yang punya nih. Jadi Bukan kelasnya Lombok. udah kelas dunia. Tapi Ya, tadi saya sempat lihat sudah sempat diselenggarakan, itu apa itu, Bud? kemarin kita udah nonton sama-sama event yang namanya International Asia Talent Cup. Nah, jadi Asia Talent Cup ini balapan untuk mencari bakat-bakat pembalap muda yang nanti selanjutnya bisa tampil pentas di kelas dunia seperti Moto3 seperti itu. Berarti itu Kalau dia ya kalau teman-teman sudah pernah lihat seperti Kaito Toba yang terkenal dari Jepang itu lulusan dari Asia Talent Cup. berarti tadi yang race itu bukan dari Indonesia doang ya? Bukan, ada dari Australia, Jepang, Malaysia, Asia. Oh, Iya. keren sekali ya. Terus Keren banget. saya dengar tadi ada juga Jadi ini. saya sempat terharu kemarin ya. Alah, kenapa itu? Sempat terharu karena apa ya? Pulau kecil yang mungkin orang tidak kenal banyak tentang Lombok, tiba akan yang luar biasa, ada sirkuit yang ibaratnya wah, tidak nyangka akan ekspektasinya seperti itu, Lah. melebihi lah ya. Terus menggelar event balap internasional. Nah, Saya ini juga yang pikir, Bud, itu cuman omong kosong doang awal-awal, Bud. bener ya. Ingat kan berapa tahun lalu ya? Ya, kita saya pernah mikir, nge-vlog ya? masa beneran dibangun? Jadi, Nah ya, itu saya kira awal-awalnya omong kosong beneran. Jadi kan kita tahu banyak sekali drama-drama tentang sengketa tanah lah, apa ini gimana ini. Tahu-tahu saya nonton videonya, merinding saya lihat sirkuit itu, padahal saya nggak ngerti balap. bener kan ya? Ya, apalagi dia sudah pernah lihat Jepang ya, sirkuit-sirkuit di Jepang tuh bagaimana ya? Sugoi. Oh, sugoi. Eh, Iya. jujur ya, kalau dibandingin sirkuit, halo, Ini ada siapa lagi? Ya, mau menyapa dulu. halo konnichiwa. Dus sama. Ini dia kayak Jepang ya. Hai. Konnichiwa. Baik. Sehat? Konbawa. Konbanwa. Sehat? Yoroshiku ne. Oh, yoroshiku. Oh, iya, sebentar. Oke. Kalau jujur ya, kalau dibandingkan sirkuit Motegi yang ada di Jepang, jauh indah Mandalika, Bud. Bener. Jauh. Kenapa saya bilang Bener, ya. jauh Mandalika yang bagus? Karena Motegi itu dibangun di tengah hutan, Bud. Oh. Jadi akses Jauh ya dari view perkotaan ya. view-nya itu cuman pohon doang. Waduh.
Tapi kalau kita lihat Ya, ya. Mandalika, anjir, lihat itu pantainya itu. Oh iya, benar-benar. Siapa yang Benar tak ya. Saya mencret juga, kalau ke Mandalika? ya saya tadi dari beberapa hari saya standby di Mandalika, saya kan banyak ketemu tamu juga ya, seperti petugas-petugas race controlnya ya, terus ada dari Road Grip Motorsport Indonesia. Nah itu saya beberapa kali sempat interview mereka, saya tanya bagaimana kesannya. Wah, dia bilang ini salah satu sirkuit terindah, dia bilang. Iya. Iya jelas. Jadi Bahkan bener. tanpa tanpa misal kita bilang nilai poinnya di view pemandangan pantainya udah 100% tambah sirkuit lagi. Wih. Tapi Bener tadi ya. saya lihat berita sirkuit apa balap tuh sempat ditunda katanya, Bud. Kenapa itu? Nah, jadi hari ini Yan, saya juga sempat sedikit kecewa ya, bercampur lah rasa ini Yan ya. Karena apa? Sebenarnya Yan, kalau saya mau berbicara kilas balik ya, 6 atau sekitar 7 bulan lalu memang perekrutan massal ini dilakukan secara tertutup. Ya, kita katakan secara tertutup karena pengumumannya tidak dibuka di media massa, terus hanya dilibatkan beberapa instansi ya yang berada di daerah Lombok Tengah. Karena apa ya, saya juga sih setuju, karena apa, memang agar akses petugas marsal ini lebih dekat, memang cocok petugasnya dari Lombok Tengah ya, untuk Worowirinya lebih dekat ya. Tapi balik lagi ya, di sini ini proses untuk screening atau apa itu sebenarnya marsal itu, mungkin mereka masih agak sedikit blank. Ya saya juga nggak tahu apa itu marsal itu. Iya, marsal itu sebenarnya petugas lintasan ya. Ada istilah flag marshal, ada track marshal, ada beberapa itu ya. Nah, jadi ada juga dia akan mensupport tim medis ya. Nah, itu harus paham tugas-tugasnya apa. Kayak track marshal, dia harus betul-betul mengamankan area sirkuit jika misalnya tiba-tiba pembalap ada terjatuh. Itu harus respon cepat gitu ya. Nah, flag marshal sendiri dia harus benar-benar respon juga tentang penggunaan bendera, fungsinya apa, dia harus tahu tuh. Nah, Berarti harus sekolah ya kalau jadi jadi marsal itu ya, Butnya? kalau kita bicara sekolah, itu memang butuh experience ya, butuh pengalaman. Ya, kalau dia sering nonton balap, dia akan tahu itu. Ya, kalau dia cuman hanya mendengar saja apa itu marsal, terus pendidikannya hanya beberapa menit, kita katakan ya, atau istilahnya instan lah, singkat, mungkin akan susah ya. Susah ya, karena apa ya, marsal itu harus menjiwai, dia volunteer, dia modelnya ya. Jadi dia itu ada kemauan dari diri sendiri ya. Sekarang contoh ya, saya contoh katakan di event kelas-kelas dunia lainnya ya, contoh seperti SEA Games kemarin ya di Jakarta. Nah, orang-orang yang terlibat di sana, beberapa orang tuh ada yang tidak digaji, tapi mereka merasa membantu event itu menjadi sukses adalah satu kebanggaan tersendiri ya. Nah, ya. Berarti dia bekerja bukan gaji untuk gaji ya, tapi dia merasa bangga bisa bantu diselenggarakannya di negara Indonesia gitu ya. Jadi jiwa Pancasilanya, betul, jiwa ya. anunya masih kurang kayaknya. Ya, kalau kita bilang kurang, mungkin penjelasan di awal lagi yang saya bilang, waktu proses screening itu memang harus dikuatkan, kita punya atau kebanggaan menjadi marsal itu seperti apa ya. Nah, itu mungkin ya kurang, saya bilang. Jadi mungkin karena dipikir gaji mungkin ya. Iya, salah satunya ya, mungkin ada salah satunya punya keinginan mungkin jadi marsal itu digaji, salah satunya ya. Tapi yang berikutnya yang saya
kejadian yang hari ini kenapa ditunda, barusan saya baca rilisnya juga ya. Dan Pak Gubernur kita sendiri, Gubernur NTB menyayangkan itu. Kita harus balik ya, kita tidak boleh menyalahkan oknumnya juga ya. Tapi kita harus balik proses, prosedur atau progres dari rekrutan Marsal ini sudah baik belum ya? Ya, karena apa? Saya sendiri setelah 6 bulan atau 7 bulan lalu ikut gabung dari seleksi Marsal, baru dipanggil 5 hari lalu ya. Hari Rabu, 5 hari lalu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 hari malah ya, 4 hari lalu. Ya. Proses yang instan tidak bisa ya untuk memberikan sebuah edukasi yang melekat di seseorang ya. Apalagi itu menyangkut nyawa orang itu. Apalagi itu menyangkut tentang safety, keamanan. Berat. Saya aja ya bukannya menyombongkan diri ya. Kita di safety riding di Jepang itu dia akan mengulangi beberapa kali sampai itu kita paham betul baru berani. Saya jangan itu ya. Saya ambil SIM aja sampai 7 kali saya tidak dilulusin. Tuh, di Jepang ambil SIM 7 kali tidak lulus. Iya, bayar terus, kurang ajar itu kan. Kesel saya itu. Nah, contohnya sampai bisa kesel kita ya. Iya. Tapi kita banyak belajar dari sana ya, budaya-budaya seperti itu ternyata diperlukan sekali dalam hal ya contoh-contoh sekarang ini budaya itu Nah, ternyata di Jepang itu kenapa ada proses berulang itu ternyata untuk merubah kebiasaan ya. Contoh kita suka ngaret, kurang disiplin, diulang biar lengket apa yang disampaikan. Betul Bud. Begini Bud, intinya sebenarnya tes awal SIM saya lulus, tapi dia memang pengen lihat saya ngulang sampai saya tuh bener-bener inget salah saya itu salah saya langsung saya inget terus kan. Nah, setelah saya dapat SIM dan saya terjun ke lapangan, ke jalan raya, saya ingat betul peraturan kapan boleh belok, kapan boleh nyebrang, refleks gitu loh. Seandainya saya dilulusin langsung, mungkin saya di jalan raya hura-hura itu. Luar biasa ya. Betul. Nah, ya mungkin kalau saya sih bukan bercerita tentang experience di sana, tapi saya lihat progres yang tadi kalau bisa diterapkan di Indonesia ya. Kita balik lagi. Kenapa diundur ya ya? Itu tadi tugas Marsal yang tadi seharusnya ada simulasi ya. Dia langsung aksen langsung ya. Buset. Maksud saya simulasi race itu penting ya. Iya sih, ada gladi bersih, gladi resiknya kan. Gladi resik, betul. Iya. Kalau kita lihat memang yang saya pernah nonton juga di beberapa channel YouTube yang membahas tentang edukasi Marsal saya ngelihat tidak ada race simulation. Contoh nama race simulation, para peserta yang berada di great position itu ada motor-motor banyak ya, itu enggak ada. Cuman mengetahui kalau ini ada ini gitu. Iya, jadi kalau tidak melihat, namanya ada orang yang bisa merekam hanya mendengar, tapi ada orang yang butuh visualisasi ya. Ngerti ya? Dia ngelihat jelas baru dia paham, betul lah? Betul. Nah, iya. Kalau cuma diomongin, dia pasti lupa ya. Betul. Ya. Iya, memang betul. Kalau teori sama praktek beda. Iya, setuju. Iya. Tapi kita balik lagi, kita lihat ini sudah 90% sirkuit Mandalika ini sudah bisa menyelenggarakan kan. Itu pun sudah menutupi kecewa yang pembatasan itu kayaknya enggak apa-apa, yang penting ke depan nanti biar lebih top banget kan. Gimana? Betul sekali. Tadi saya juga sempat ketemu dari perwakilan Malaysia ya, tetangga kita terdekat. Nah, jadi saya tanya dia kenapa. Wah, dia bilang
saya yakin minggu depan, saya yakin Lombok Indonesia the best, dia bilang. Dia akan do the best. Karena apa? Ini benar-benar saya impresif dengan Lombok, dengan Indonesia ya, dengan lintasannya, dengan orang-orangnya bagus sekali, dia bilang. Saya juga bangga rasanya. Orang kesana itu nggak balap pun dia bakalan mencret lihat view-nya, saya bilang kan. Iya. Apalagi dia sambil balap. Ya. Jadi tadi juga anak-anak Asia Talent Cup itu sebelum mereka bubar, mereka memberikan menyapa seluruh penonton yang mungkin kecewa ya dari pagi sampai jam 10, dari jam 10 nunggu sampai jam 5 sore mereka untuk pengen lihat aksinya anak-anak Asia Talent Cup. Dia kasih penghormatan ke para penonton. Itu juga saya terharu ya lihat. Sayang saya enggak rekam tadian karena apa? Wah, sudah sedih duluan ya. Gak apa-apa, kita saksikan dengan mata langsung tuh lebih sip daripada kita record. Amin, betul. Oke Mas Budi, ini panjang sekali kita ngobrol nih, sudah sampai 40 menitan saya recording nih. Oke Mas Budi, banyak sekali kita ngobrol ini, saya pengen sekali ngobrol yang lain lagi nanti kalau saya sudah pulang ke Indonesia ya. Kita bisa nonton langsung MotoGP bareng keluarga. Saya di Lombok. Oke Bud. Makasih banget. Sehat-sehat selalu. Siap. Ya, salam dari Lombok, guys. Salam Geraung. So jadi itu sedikit bincang-bincang, bukan sedikit ya, banyak banget bincang-bincang sama Bro Budi yang langsung dari sirkuit Mandalika. Begitulah informasi terkini yang sedang terjadi di sana. Oke guys, thanks for watching. Nanti kita sama-sama datang ke Lombok nonton dan kita jumpa meet and greet di Lombok. Oke, see you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.